Di beranda atau trending YouTube akhir-akhir ini dipenuhi dengan wajah Fajar ya, Fajar sad boy yang kita kenal akhir-akhir ini, yang viral karena membagikan kisah cintanya yang menyedihkan teman-teman, atas perjuangan yang tidak dihargai oleh perempuan yang dia cintai. Mungkin beberapa dari kita ketika melihat Fajar menceritakan tentang percintaannya yang membuat dia patah hati, dia menangis gara-gara itu, ada yang menilai Fajar ini lebay lah, ada yang menilai masalah cinta aja kok nangis sampai sebegitunya, dan lain-lainnya. Tapi tanpa kita sadari ya teman-teman, sebenarnya mungkin sebagian besar dari kita juga sama seperti Fajar. Sama apanya? Sama-sama pernah menangis perihal cinta. Tapi bedanya Fajar ini direkam temannya, kemudian dia viral dan diundang di beberapa channel YouTube yang terkenal. Kita enggak. Kita nangis sendirian mungkin di kamar, kita nangis di tengah malam, atau ketika mungkin kamu putus sama pacar kamu, dan berbagai macam masalah percintaan lainnya. Bedanya cuman gitu aja. Nggak menyangkal atau nggak bisa bohong juga kalau misalkan patah hati ini adalah salah satu fase perjalanan hidup kita yang nggak kita suka atau yang kita benci. Kalau bisa ya Allah di skip aja deh. Karena apa? Karena perih di hati gitu ya, bikin kita jadi nggak fokus. Kalau yang sekolah jadi nggak fokus belajar, kalau yang kerja jadi nggak fokus buat kerja karena mikirin sakitnya tuh di sini ya. Kemudian bikin kita jadi nggak doyan makan atau jadi overeating, makan berlebihan, susah tidur atau tidur berlebihan. Pokoknya jadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan gak jarang juga ketika kita patah hati, tubuh kita tuh rasanya juga ikut gak bertenaga. Meskipun mungkin kamu pagi hari udah sarapan, atau gak bertenaganya karena kita gak doyan makan. Gitu teman-teman. Bener atau bener? Lalu apa sih yang perlu dilakukan ketika patah hati perkara cinta? Aku harus ngapain biar gak galau terus-terusan? Jadi video ini spesial buat Fajar yang sedang patah hati, biar lebih semangat, biar lebih happy melakukan aktivitas sehari-hari. Biar lebih cerah gitu ya hari-harinya, nggak galau-galau terus. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah patah hati seperti yang Fajar alami. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menerima dan juga mengakui kalau kamu memang sedang patah hati. Karena ibaratnya orang yang sedang sakit itu dia akan ada kesadaran buat berobat kalau dia tahu dirinya itu sakit, kalau dia mau mengakui dirinya sedang sakit. Aduh, aku sedang flu nih, aku kayaknya butuh obat dan harus ke dokter deh. Beda kalau misalkan orang yang nggak sadar atau dia nggak ngerasa dirinya sakit, padahal kondisi badannya udah lemas luar biasa, mau diajak ke dokter sekalipun dia nggak mau berangkat. Ayo kamu udah lemes kayak gitu, ke dokter. Enggak, aku nggak kenapa-napa kok, aku biasa aja, padahal dia udah tepar. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura untuk kuat, kamu tidak perlu berpura-pura untuk biasa aja ketika hati kamu sedang terluka. Kamu nggak apa-apa sedih, kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa ketika kamu sedang patah hati. Itu adalah perasaan atau emosi normal yang kita rasakan ketika suatu hal tidak terjadi sesuai dengan harapan. Jadi nggak masalah ketika kamu patah hati, kamu sedih, kamu akui apa yang kamu rasakan. Ya oke, aku sekarang sedang sedih, aku patah hati, aku kecewa, kenapa sih dia putus sama aku dan sebagainya. Kamu nangis, nggak apa-apa banget. Jadi buat seperti Fajar ya teman-teman, dia itu sudah pada tahapan mengakui dan menerima perasaan yang dia rasakan, bahwa dia sedang sedih, dia kecewa dengan perempuan yang dia perjuangkan, namun katanya Fajar tidak menghargai usaha yang dia lakukan. Fajar sudah pada tahapan ini, mengakui dan juga menerima perasaan yang dirasakan, sehingga dia akan ada pada tahapan selanjutnya. Setelah dia mengakui, dia akan cari cara bagaimana caranya agar aku nggak galau-galau terus seperti ini, karena aku nggak nyaman kalau terus-terusan sakit. Aku harus berobat kemana? Nah, dari cara kedua ini dia akan cari beberapa opsi teman-teman, beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Apa yang kedua? Memanfaatkan luka yang dirasakan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya buat kamu yang suka nulis atau berkarya seperti itu, kamu bisa menuliskan perasaan yang kamu rasakan, merubah emosi kamu menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat, yang bisa dipelajari oleh orang. Seperti halnya ya teman-teman, banyak sekali yang berawal dari luka menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Misalnya contoh ya, yang waktu itu viral, yang dibikin series Layangan Putus, itu kan juga dari tulisan istri yang diselingkuhi oleh suaminya bersama dengan perempuan lain. Dia dari luka itu dia menuliskan kisahnya, kemudian akhirnya dibuat menjadi sebuah series
ini menjadi sebuah karya yang bisa diambil pelajarannya bagi orang lain. Dalam hal ini, ke arah yang positif ya teman-teman, ingat ke arah yang positif. Contoh lagi adalah beberapa anak yang berasal dari keluarga broken home, kemudian mereka membuat sebuah komunitas untuk saling support satu sama lain, bahwa kamu itu tidak sendiri, sehingga akhirnya encourage others atau bisa memberdayakan banyak orang dari sana. Terus kemudian menghasilkan lapangan pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain juga. Ada yang seperti itu. Jadi dan ini bisa menjadi sarana terapi untuk menyembuhkan luka yang dirasakan akibat patah hati karena cinta. Kemudian yang ketiga, lakukan banyak kegiatan yang positif, teman-teman. Rasa galau, overthinking, flashback ke masa lalu. Aduh, biasanya jam segini tuh dia nge-WA aku, nanya udah makan atau belum, tapi karena kita udah putus, gak ada dia yang nanya aku lagi. Pikiran seperti ini muncul itu karena kita sedang tidak ngapa-ngapain. Sehingga potensi untuk melamun tentang masa lalu atau mengandai-andai perihal masa depan, kan padahal kita tuh udah berencana untuk seperti ini seperti itu, tapi karena kita putus akhirnya sekarang nggak bisa itu terwujud. Perasaan seperti ini muncul ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain. Dan inilah waktunya kamu manfaatkan waktu yang kamu punya untuk melakukan banyak hal yang positif. Mungkin ya, karena mungkin ketika pacaran dulu, karena mungkin ketika kamu pacaran sama dia, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, atau waktu kamu terlalu banyak buat dia, sehingga yang terjadi kamu nggak bisa menggunakan waktu kamu ini untuk banyak belajar tentang berbagai macam hal. Dan sekarang waktunya kamu gunakan waktu ini untuk misalnya kursus bahasa Inggris, untuk mengasah atau improve bahasa Inggris kamu, atau bahasa asing yang lain, atau misalnya ikut belajar berenang, nge-gym, dan sebagainya. Dari sini, tanpa sadar kamu sedang mengasah diri kamu dan meningkatkan nilai diri kamu. Ini juga bisa menjadi sarana buat terapi agar luka yang kamu rasakan ini bisa perlahan sembuh, teman-teman. Jadi seperti itu, gunakan waktu yang kamu punya sekarang untuk improve diri kamu, untuk meningkatkan value kamu. Karena yang baik akan dibersamakan dengan baik, dengan level dan kualitas yang sama, teman-teman. Kemudian yang keempat, stop kepoin dia, entah di sosmed dia atau apapun itu. Sementara kamu masih merasakan luka itu ya, jangan berusaha untuk cari tahu tentang dia dulu. Karena ini akan menimbulkan luka lama, ibarat kata kayak kamu nge-flashback awal sama dia dan kenangan-kenangan bersamanya, tapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Akhirnya yang kamu rasa sakit hati, kamu terluka, kamu kecewa. Akhirnya apa? Proses penyembuhan luka ini jadi terhambat, teman-teman. Gitu ya. Jadi stop kepoin dia dulu sampai nanti setidaknya luka kamu rasa sudah membaik, gitu. Kemudian yang kelima, sadari bahwa hidupmu tetap harus berjalan meskipun tidak bersama dia lagi. Ibaratnya ya, sebelum kamu ketemu sama dia, hidupmu bisa berjalan dengan baik. Setelah bersama dia, maksudnya sekarang sudah tidak bersama dia, hidupmu bisa berjalan lebih baik lagi. Karena apa? Kamu mendapatkan berbagai macam pelajaran dari perjalanan hubungan kamu bersama dengan dia dulu. Dan kalau dari ceritanya Fajar, berarti ini saatnya Fajar mengambil pembelajaran bahwa lebih baik sekarang aku fokus untuk meningkatkan kualitas diri aku, sehingga ketika kualitas diri meningkat, kita bisa menentukan standar terhadap pasangan kita seperti apa. Karena yang baik dibersamakan dengan yang baik, karena yang setia dibersamakan dengan yang setia. Itu kan yang Fajar inginkan. Karena di sini Fajar cerita dia putus karena diselingkuhin, berarti untuk pembelajaran selanjutnya, ketika mau menjalin hubungan, dicek dulu nih perempuan ini benar-benar orang yang baik atau tidak, seperti itu. Yang bisa menjaga perasaan, yang bisa menjaga hubungan dengan baik. Kemudian yang terakhir, ini paling penting adalah minta bantuan sama Allah untuk membantu kamu menyembuhkan luka yang kamu rasakan akibat kisah cinta sebelumnya. Allah punya banyak sekali cara yang tidak pernah kita duga untuk membantu kita lebih pulih, sehingga akhirnya kita lebih bahagia, lebih sayang, lebih cinta sama diri kita. Gitu ya. Jadi itu teman-teman beberapa tips yang bisa dilakukan buat kamu yang patah hati atau buat Fajar agar nggak galau-galau terus, agar lebih happy dan lebih semangat untuk menjalani hari-hari. Karena kamu berhak untuk bahagia, entah Fajar atau siapapun yang sedang menonton video ini. Patah hati, luka yang kita rasakan, Allah pasti selalu sediakan penawarnya. Tinggal kita mau mencari tahu itu atau enggak, gitu ya teman-teman.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan bagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin sekarang juga sedang patah hati ya, biar bisa menjadi mungkin sarana untuk penyembuhan luka yang mereka rasakan. Karena kamu nggak pengen kan dia galau-galau terus gitu, kamu nggak pengen kan dia sedih-sedih gitu terus ya. Silahkan bagikan ke dia, barangkali bisa membuat dia membaik perasaannya. Jadi seperti itu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Yuspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera membaiki ya perasaan kamu dan lebih bahagia.